Mas. Jangan dulu deh. Kenapa? Saya juga. Kamu jangan deh. Udah dah. Ya, takut apa? Tulis nama saya. Ya, tandain wajah saya. Ya. Mereka pikir mereka menang. Hakikatnya mereka sebenarnya kalah. Namun sampai hari ini, terdakwa Saudara Sugi Nur Harja atau Gus Nur klien kami tidak dihadirkan di persidangan. Padahal esensi kehadiran penasihat hukum adalah mendampingi terdakwa. Kalau terdakwanya tidak ada, apa yang kami mau dampingi gitu? Dan tidak ada satupun di dunia ini dengan alasan pandemi. Namun kenyataannya si pelapor pun tidak hadir. Tidak mau menguatkan apa yang dia laporkan. Jadi untuk apa? Itu sama juga melecehkan badan peradilan. Sehingga kita apabila walk out dari rumah pencari keadilan ini adalah menghormati hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami kabarkan dari tim advokasi Gus Nur pada hari ini sedianya kami mendampingi Gus Nur sidang kembali karena hari ini masih lanjutan pemanggilan dua saksi korban yang merupakan saksi kunci utama dalam proses pembuktian ketentuan pasal 28 dan pasal 27 Undang-Undang ITE baik berkaitan dengan penyebaran kebencian dan permusuhan termasuk terkait dengan pencemaran. Dan sampai hari ini kembali, sidang juga kita tidak tahu kapan akan dimulai dan mungkin sudah tidak bisa dilaksanakan karena hari ini juga bertepatan dengan dua sidang. Pertama, vonis dari aktivis Islam Ali Baharsa. Yang kedua juga ada sidang pra-peradilan IBHRS yang juga dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kami berada di area Masjid Al-Adl, bagian dari gedung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami tetap konsisten untuk tidak menghadiri persidangan mendampingi klien kami atau kami sebut kami akan walk out sehubungan dengan tidak dihadirkannya terdakwa yakni Gus Nur. Karena kami sudah mengikuti apa yang menjadi petunjuk arahan majelis hakim. Pertama, majelis hakim memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan terdakwa. Kedua, saudara jaksa penuntut umum meminta agar kuasa hukum menyampaikan surat. Majelis hakim memberi petunjuk untuk membuat surat. Kami sudah kirimkan surat tadi. Surat itu sudah kami kirimkan sejak lama, baik ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sampai hari ini, terdakwa Saudara Sugi Nur Harja atau Gus Nur klien kami tidak dihadirkan di persidangan. Padahal esensi kehadiran penasihat hukum adalah mendampingi terdakwa. Kalau terdakwanya tidak ada, apa yang kami mau dampingi gitu? Dan tidak ada satupun di dunia ini dengan alasan pandemi, sebuah proses persidangan yang mencari kebenaran material, terdakwa tidak dihadirkan. Hanya di Republik ini. Kami walk out bukan tidak menghormati pengadilan, tapi dalam rangka untuk mengembalikan marwah hukum, mengembalikan marwah pengadilan, termasuk mengembalikan marwah kejaksaan yang sudah 4 kali memanggil saksi tapi tidak dihadirkan. Ini sama saja saksi melecehkan wibawa kejaksaan, termasuk pengadilan. Yang kedua, terkait materi, kami sebenarnya sudah mengkaji sejak lama bahwa kritik terhadap ormas itu biasa dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Gus Nur juga banyak dilakukan oleh tokoh lain. Sampai ada buku, NU jadi tumbal politik kekuasaan. Siapa bertanggung jawab? Ini yang menulis Dr. Khairul Anam. Bisa disut ya. Ini adalah pengurus NU sendiri. Dan yang kedua, ada juga kesimpulan Tebu Ireng. PBNU dinilai salah dalam mengelola jam'iyah, mengubah ashabul haq wal adl menjadi ashabul qoror. Kemudian menjadikan khitoh mutaghayyirah, pembelokan akidah aswaja, pembiaran Syiah dan Islam liberal, terjebak pusara politik uang dan abuse of power. Dan materi-materi inilah yang menjadi bahan kritik yang disampaikan Gus Nur. Sekali lagi kami ingin tegaskan apa yang disampaikan oleh klien kami yakni Sugi Nur Harja atau Gus Nur adalah bagian dari dakwah, bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik, bukan pencemaran, bukan kebencian, bukan permusuhan. Selanjutnya, tadi pagi saya menulis artikel bahwa selayaknya jaksa tidak menunda-nunda perkara ini sehingga terkatung-katung, semakin ditunda, semakin lama Gus Nur dijebloskan di penjara. Ini sudah 5 bulan lebih Gus Nur ditahan. Dan
Saya sudah sering kali mengikuti persidangan. Kalau saksi 2-3 kali dipanggil tidak hadir, sudah ditinggalkan. Lanjut ke agenda selanjutnya. Kenapa? Karena saksi 2 orang ini sidang menjadi tertunda, terkatung-katung, dan membuat klien kami ditahan dalam tahanan Barreskrim lebih lama lagi, 5 bulan lebih. Tidak bisa dijenguk keluarga, kami pun kesulitan untuk menghubungi. Padahal itu hubungan klien dengan lawyer itu dijamin oleh undang-undang. Dan termasuk yang terakhir, kami hanya meminta dihadirkan saja, sampai hari ini tidak dihadirkan. Adapun soal penangguhan, kami sudah hopeless. Sejak di penyidikan tidak dikabulkan, di tingkat kejaksaan tidak dikabulkan, di tingkat pengadilan dengan bahasa akan dipertimbangkan, sampai hari ini juga masih dipertimbangkan. Jadi kami terus terang mengatakan bahwa proses ini harus segera dipercepat. Sudahlah Pak Jaksa itu bukan kuasa dari kepolisian, bukan juru dakwah dari kepolisian, tapi Pak Jaksa juga punya tugas untuk menegakkan hukum. Kalau memang tidak bisa menghadirkan, sudah lanjut sajalah. Tuntut saja Gus Nur dengan tuntutan bebas. Sekali-kalilah berilah rakyat Indonesia ini satu keadilan dengan tuntutan bebas bagi seorang ulama. Belum pernah ada jaksa menuntut bebas seorang ulama. Sekali-kali di kasus Gus Nur inilah. Takbir. Allahu Akbar. Dan tentu saja unsur-unsur untuk menuntut bebas itu sangat terpenuhi begitu. Yang pertama, tadi saksi korban, saksi orang yang merasa dijadikan tercemar tidak ada. Lalu apa yang mau diadili begitu loh? Pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu adalah pasal yang masuk kategori delik aduan. Gendus deliknya 310 KUHP. Jadi tanpa ada aduan atau ada orang yang merasa dikorbankan, tercemar, maka tidak bisa ada tuntutan, tidak bisa lanjut ini. Karena daripada kita banyak masalah bangsa kita yang bisa kita diskusikan, kita selesaikan. Daripada hanya ngurusin Gus Nur saja, lebih baik segera Gus Nur ini dituntut bebas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Damai Hari Lubis, silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain daripada hukum positif, yaitu ius concitem, hukum itu harus berlaku terhadap siapapun, equal, sesuai sumber hukum yang dikatakan oleh negara dan bangsa ini. Kedua, latar belakang saya membela Gus Nur ini adalah perintah 2-3 tahun yang lalu. Jangankan untuk Gus Nur, saya diperintahkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab ulin saya, 1, wajib membantu Natalius Pigai, wajib membantu Rocky Gerung, termasuk wajib membantu Gus Nur. Ini 2-3 tahun yang lalu. Itu latar belakang saya terjun, dan sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Advokat pasal 5, selain juga kewajiban saya tersebut, dalam hal ini Gus Nur tadi sudah disampaikan adalah dilindungi oleh banyak payung hukum, yaitu sumber hukum UUD 45 280 pasal 28 ayat E, dan juga Undang-Undang Kemerdekaan dalam kebebasan berpendapat, yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 98 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Itu payung-payung hukum. Jadi apa yang disampaikan Gus Nur itu adalah soal hal-hal kebaikan. Sebagai umat memprotes terhadap tindakan dari seorang umat yang dianggap public figure, organisasi yang kuat, di mana beliau juga sebagai anggota atau kader dari organisasi tersebut. Jadi wajar-wajar saja. Namun kenyataannya si pelapor pun tidak hadir, tidak mau menguatkan apa yang dia laporkan. Jadi untuk apa? Itu sama juga melecehkan badan peradilan. Sehingga kita apabila walk out dari rumah pencari keadilan ini adalah menghormati hukum. Justru kamilah yang menghormati hukum, bukan orang-orang yang turut memproses hukum ini. Karena seharusnya hakim menurut KUHP sudah selayaknya menghentikan ini atau mempercepat, langsung memutuskan onslah, karena tidak ada pelapornya. Tidak ada orang yang melaporkan secara hukum, artinya secara proses hukum yang berjalan, tidak ada ternyata. Berarti rekayasa sebelumnya secara hukum. Walaupun terlebih justru pelapornya ini adalah seorang menteri agama. Walau dia dulu belum menteri agama, tapi tadi equal dan objektivitas, walaupun dia tidak menteri pun dia harus hadir. Apa yang dia laporkan
apa yang ingin dia tuduhkan, apa yang ingin dia persaksikan di hadapan majelis hakim. Jadi menurut saya, dan satu lagi, selain yang teman saya menyatakan bahwa tidak dihadirkan, kalau bicara keadilan harus dimulai dari proses hukum acara sejak dimulai. Kalau sejak dimulainya saja sudah tidak objektif, maka tidak akan bisa ditemukan keadilan tersebut. Contohnya, dari sejak menjadi tersangka, materi hukum yang dituduhkan, termasuk proses perjalanan ini. Jadi wajar-wajar saja, bukan wajar dalam artian kata positif. Kalau penyidik menyalahi hukum, ini pengadilan yang ada hakimnya, ada jaksanya, ada kaminya, ada pengunjung sidang, juga berbuat hal yang sama, artinya melanggar due process of law. Tidak dihadirkan, sementara hakim sendiri tiap minggu hadir dan sidang-sidang lain. JPU juga hadir, saksi yang memberatkan juga hadir. Kami semua pengunjung hadir. Dari mana ada alat takut dengan pada protokoler prokes COVID-19 tersebut? Tentu tidak ada persidangan ini. Jadi lucu. Saksi yang memberatkan boleh hadir, yang membela dirinya demi material warhead atau kebenaran yang sebenar-benarnya, hakikat kebenaran, substansi daripada kebenaran tersebut yang dicari oleh proses pengadilan ini tidak diberikan haknya melalui virtual saja. Belum gangguan suara, belum gangguan wajah, belum berekspresi, lebih tenang kalau di samping atau di hadapan atau di dekat para lawyernya tentunya. Nggak bisa hadir. Jadi satu, itu sistem hukum acara. Kedua, produser daripada YouTube ini, video ini, itu Refli Harun. Kok malah jadi saksi acal, saksi yang memberatkan? Justru harus nembing, penyertaan, medal flagger, orang yang bisa menjadikan delik itu terjadi. Harusnya sama-sama jadi terdakwa. Kasihan itu. Kok malah dijadikan saksi yang memberatkan? Ini nggak masuk akal. Jadi memang sebetulnya kami udah pesimis. Cuma harus dilalui, jadi nanti kami sebagai itikat baik daripada pengacara tetap hadir. Tapi ketika tidak dihadirkan, klien kami, tadi suasana peradilan seperti ini, apalagi sudah ada gejala tadi, gejala materi hukum, artinya substansi daripada perkara ini, yaitu tidak dijadikannya terdakwa Refli Harun, malah menjadi saksi memberatkan. Jadi orang yang membantu, ini tanda kutip ya, orang yang membantu delik malah memberatkan. Itu logika hukumnya di mana? Demikian, saya rasa kami tetap pesimis di rumah pencari keadilan ini. Saya rasa bukan saya saja, terlebih terdakwa, masyarakat pemerhati penegakan hukum, masyarakat pemerhati pencari keadilan tentu juga lebih pesimis. Kami saja selaku penegak hukum, advokat, dilecehkan seperti ini, bagaimana dengan orang-orang biasa, apalagi maling kelas teri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustadz Irwan, cukup. Tambahan dari kami, saya ingin tegaskan, kita bangsa ini bangsa yang besar dan kita tidak ingin proses persidangan ini justru menjadi alat untuk melegalisasi satu kezaliman. Sudah terlalu banyak problem bangsa ini, dan untuk masa depan demi bangsa ini lebih baik seluruh hal yang berkaitan dengan perselisihan anak bangsa dihentikan dan kita fokus untuk membangun negeri ini agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sekian dari kami. Mari kita akhiri dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takbir. 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 Mereka pikir mereka menang, hakikatnya mereka sebenarnya kalah. Gak usah sok-sokan. Bukan sosokan, tapi jangan teriak di sini. Saya udah diam. Jangan menambah ini diam. Saya akan diam. Jangan dulu deh. Kenapa?
Saya juga. Kamu juga harus deh. Hah? Siapa yang bilang begitu? Saya mama minta istighfar Pak. Kalau kan kamu daripada petugas. Tungguin. Ingat Pak, ingat Bapak, saya tungguin. Karena saya tanggung jawab di sini. Ibu kan tadi sudah minta suaranya jangan tekan. Oh, soal petugas galakan lo. Oke, Bapak, saya Pak, tadi kan sudah jangan. Apa? Udah dah. Saya takut apa? Tulis nama saya. Ya. Tandain wajah saya. Ya. Maskernya pakai Pak. Udah. Nah, kalau beliau berharga, saya akui. Beliau yang punya otoritas. Baik-baik. Boleh ambil itu. Maskernya dipakai Pak ya? Maskernya Pak. Hei. Masker. Lo siapa lo? Sudah mas. Nah itu sekarang baru halus sekarang. Sama Muslim kita adalah beragama. Dari kerumunan. Saya kenapa ada kartu depan saya? Karena saya dari kerumunan. Ya, sini ada sini. Tapi kalau kita sama-sama kerumunan nggak apa-apa. Ayo sini. Nah, masalah apa? Nanti dilaporin Pak. Mas melanggar prokes ini. Saya nggak datangin kan. Iya.